Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Supriyanto, Guru Penggerak dari SMKN 1 Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Kali ini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam modul 1.1 koneksi antar materi. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Pendidikan secara hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh, agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, serta menjadi mandiri. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kali ini, saya akan merefleksi terhadap 3 pertanyaan berikut ini. Sebelum mempelajari modul 1.1 yang saya lakukan, pembelajaran masih berpusat pada guru, sehingga motivasi murid belajar rendah. Saya hanya mentransfer materi pelajaran saja. Ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Pembelajaran yang saya lakukan hanya berpusat pada KKM dengan mengutamakan aspek kognitif saja. Sebelumnya, saya tidak memperhatikan apakah murid sudah paham atau tidak, karena fokus saya hanya lebih pada ketercapaian materi yang saya sampaikan. Siswa hanya saya minta untuk menghafal materi yang saya sampaikan, sehingga ketika ujian saya merasa gagal karena banyak murid yang tidak tuntas. Setelah saya lakukan evaluasi, baik ujian tulis maupun ujian lisan. Namun, setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan yang saya lakukan kurang tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, tetapi aspek afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukan hanya sebagai objek pembelajaran, tetapi murid sebagai subjek pembelajaran. Artinya, siswa harus berperan aktif dalam pembelajaran agar dapat mengkonstruksi pengalaman-pengalaman belajarnya dalam bentuk perubahan, baik dalam domain kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Murid harus diberi kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, berkreasi. Guru seharusnya sebagai fasilitator pembelajaran. Guru harus ikhlas, penuh kesabaran, dan ketulusan hati, agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan serta pembelajaran yang berpusat pada murid. Sebagai seorang guru, maka saya harus mempelajari karakteristik murid. Karena anak ditakdirkan unik dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing, saya harus menghargai karakter murid.
dengan cara memberikan kesempatan kepada anak murid agar mereka tumbuh sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Sebagai seorang guru, apa yang dapat saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center. Berikutnya, saya akan menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan teguh memegang konsep pembelajaran memerdekakan anak. Pembelajaran tidak lagi menuntut tetapi menuntun, karena tugas guru menjadi tuntunan atau arahan baik kepada murid. Berusaha menjadi teladan bagi murid baik perkataan maupun perbuatan. Dalam menerapkan pendidikan, guru harus menerapkan konsep AMONG, yaitu seorang guru harus memiliki sikap yang sabar dan penyayang, keteladanan, disiplin, tutur kata sopan, berpakaian rapi, kreatif, memiliki kemampuan akademik, serta keterbukaan dan siap memberikan pelayanan kepada murid. Selanjutnya, saya harus mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Kemudian, saya akan melakukan pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Pembelajaran yang saya lakukan harus sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Dengan demikian, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan bakat dan minatnya. Pendidikan perlu menanamkan budi pekerti yang baik dalam pendidikan. Di dalam pendidikan harus humanis. Seorang guru harus menggunakan sistem AMONG, dan pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Demikian video kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga video ini menginspirasi bagi Bapak, Ibu pejuang pendidikan. Terima kasih. Salam guru penggerak. Guru penggerak bergerak, tergerak, menggerakkan.